Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maslan dengan NIM 2413101191. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dengan tema faktor berdirinya Muhammadiyah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Hermanto selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses pembelajaran ini. Baiklah, saya ingin menanyakan ke teman-teman nih, apakah teman-teman udah tahu apa itu Muhammadiyah? Baiklah, Muhammadiyah, teman-teman, adalah sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 yang bertepatan di Yogyakarta, teman-teman. Muhammadiyah muncul karena pada masa itu di kondisi masyarakat Islam sedang mengalami banyak tantangan, teman-teman, baik dalam bidang agama, pendidikan, maupun sosial. Dan karena itu, Ahmad Dahlan hadir membawa semangat pembaharuan untuk memajukan umat Islam, teman-teman. Oke, selanjutnya faktor-faktor berdirinya Muhammadiyah nih. Di sini ada yang pertama, penyimpangan ajaran agama. Pada masa sebelum Muhammadiyah berdiri, masyarakat banyak menjalankan praktik agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini terjadi karena kekurangan pengetahuan dan dominasi tradisi budaya yang dicampur dengan ibadah. Nah, apa aja sih bentuk penyimpangan tersebut? Biasanya penyimpangan tersebut itu bisa di kayak apa ya? Kayak disingkat gitu, itu TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tahayul mempercayai benda atau tempat tertentu memiliki kekuatan gaib. Dan yang kedua, bid'ah. Bid'ah itu menambahkan tata cara ibadah yang tidak diajarkan Nabi, teman-teman. Dan yang ketiga, khurafat. Khurafat itu mempercayai mitos yang tidak rasional. Nah, Ki Haji Ahmad Dahlan melihat bahwa hal ini menjauh umat Islam dari ajaran Al-Quran dan hadis, teman-teman. Oleh karena itu, beliau mengajak masyarakat kembali ke ajaran yang murni, yakni Islam sederhana, yang jelas dan rasional, teman-teman. Oke, selanjutnya itu yang kedua, teman-teman, yaitu kondisi pendidikan yang tertinggal. Saat itu, teman-teman, banyak umat Islam nih tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak memiliki kesempatan bersekolah, beranggapan bahwa sekolah itu hanya untuk orang Belanda aja gitu, teman-teman. Nah, Ki Haji Ahmad Dahlan ini menyadari bahwa tanpa pendidikan umat Islam itu akan terus terbelakangan terus gitu. Karena itu, beliau mendirikan sekolah dengan metode modern, yaitu menggunakan sistem kelas yang bertata, memakai meja, kursi, papan tulis, menggabungkan pelajaran agama seperti tafsir, hadis, fikih dengan pelajaran umum seperti matematika, sejarah, ilmu alam. Nah, tujuannya itu untuk apa, teman-teman? Tujuannya itu agar umat Islam itu bisa berpikir lebih luas, terampil, mandiri, dan mampu bersaing, teman-teman. Baik, selanjutnya yang tiga, kondisi sosial dan politik akibat penjajahan. Indonesia saat itu berada di bawah penjajahan Belanda. Rakyat itu dalam keadaan miskin, tidak berpendidikan, kurang percaya diri, dan selalu bergantung pada pemerintahan kolonial. Nah, Muhammadiyah hadir itu bukan hanya sebagai organisasi politik, tetapi sebagai gerakan pemberdayaan melalui pendidikan, kesehatan, kegiatan sosial, dan penguatan mental dan moral, teman-teman. Nah, dengan langkah ini, masyarakat menjadi lebih berani, lebih cerdas, lebih kuat menghadapi situasi penjajahan itu. Nah, itu teman-teman. Dan selanjutnya yang keempat, yaitu pengaruh gerakan pembaharuan Islam dari Timur Tengah. Nah, Ki Haji Ahmad Dahlan pernah menuntut ilmu di Mekah, tempat ia bertemu dengan para ulama pembaharu seperti Jami'ah Al-Manar dan Muhammad Abduh. Gerakan pembaharuan itu menekankan kembali kepada ajaran asli Islam seperti Al-Quran dan hadis, menolak praktik agama yang tidak memiliki dalil, dan pentingnya ilmu pengetahuan dan modernisasi umat. Pemikiran itu sangat berpengaruhi Ahmad Dahlan sehingga beliau membawa semangat penduduk tersebut ke Indonesia melalui merumuskan dalam gerakan Muhammadiyah. Tujuannya itu untuk menekankan ajaran agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua,
memajukan pendidikan melalui sekolah-sekolah modern. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha, rumah sakit, panti asuhan, universitas, dan organisasi, teman-teman. Baik, mungkin dari penjelasan saya tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa Muhammadiyah lahir sebagai gerakan pembaharuan yang bertujuan meluruskan pemahaman agama, memajukan pendidikan, dan memberdayakan umat Islam agar mampu bangkit dari keterbelakangan, teman-teman. Nah, semangat yang dibawa oleh Ki Haji Ahmad Dahlan adalah semangat untuk beragama dengan benar, berpikir maju, dan berbuat nyata untuk umatnya. Mungkin akhir kata dari saya, bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.